Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang kita bisa berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk kehidupan di hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Tolonglah setiap kami bukan hanya sekedar menjalani kehidupan ini, tapi kami sungguh boleh merasakan dan menghadirkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga akan perenungan firman Tuhan kami pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara, landasan firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Markus pasal 10 ayat 46 hingga ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil dia dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga ia dapat melihat lagi, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memiliki iman tidak membuat segala sesuatunya mudah, tetapi membuat segala sesuatunya menjadi mungkin. Sebagai pengikut Yesus, kita belajar bagaimana artinya percaya kepada Kristus dan bagaimana mengikutinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, iman kepada Yesus harusnya mengubah cara pikir kita. Bahwa ternyata iman itu mempengaruhi perasaan kita. Iman itu juga seharusnya mengubah tindakan kita. Iman itu juga mengubah keyakinan kita yang tadinya kita ragu-ragu, tetapi oleh karena kita beriman kepada Yesus Kristus, kita dikuatkan, kita diteguhkan untuk tidak lagi ragu, tetapi yakin. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan memakai iman di dalam hidup kita untuk apa? Mengarahkan hidup kita, supaya kita mengerti arah kehidupan kita yang seperti apa, dan supaya kita sungguh-sungguh boleh melakukan segala sesuatunya di dalam hikmat Tuhan, pertolongan dan pimpinan Tuhan. Bapak, Ibu, Tuhan mau kita memahami iman dan apa sebenarnya arti percaya kepada Yesus. Jangan-jangan selama ini kita cuman memahami, memaknai percaya itu hanya sebatas kita mengucapkannya saja. Tetapi bagaimana realnya perjalanan iman itu dialami, benar-benar nyata, semuanya adalah berproses dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah juga yang dialami oleh seorang pengemis yang buta yang bernama Bartimeus. Diceritakan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan Yesus dan murid-murid meninggalkan kota Yeriko dan banyak orang mengikutinya. Ya, jadi kerumunan orang ini sebagaimana yang kita tahu di beberapa juga bagian firman Tuhan yang lain dikisahkan bahwa mungkin ada mereka yang mengikuti Yesus karena mereka mau melihat yang mana itu sosok Yesus. Mereka mau melihat mujizat apa lagi yang dikerjakan atau dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ataupun mereka adalah orang-orang yang benar-benar datang membutuhkan dan mencari
memohonkan belas kasihan Tuhan. Nah, intinya Bapak Ibu, bahwa situasi pada waktu itu sangat ramai sekali. Lalu di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu diceritakan ada seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Dia duduk di pinggir jalan. Sebagaimana biasanya, ia juga memohon belas kasihan dari orang-orang yang mungkin melewatinya. Nah, kita diberitahu Bapak Ibu bahwa melalui bacaan kita bahwa di banyak kota seperti Yeriko ternyata Bapak Ibu itu banyak terdapat gerbang-gerbang besar ya, tempat orang keluar, masuk dan keluar kota. Dan di sekitar gerbang-gerbang itulah, baik di pintu masuk maupun keluar, biasanya terdapat banyak pengemis ya. Ada yang lumpuh, ada yang mereka pengemis yang karena buta, ada juga mungkin mengalami yang lainnya gitu ya, sehingga membuat mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain, dan mau tidak mau mereka pada waktu itu dan situasinya mereka harus duduk dan memohon belas kasihan orang-orang yang lewat di depan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik adalah bagaimana atau apa yang terjadi dengan Bartimeus ini. Dikatakan bahwa ketika Bartimeus memang dia tidak bisa melihat, tapi dia masih punya telinga yang mendengar, dan tentunya begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus juga pasti menyebutkan nama Yesus. Sehingga Bartimeus mendengar. Dan saya yakin bahwa Bartimeus tidak hanya mendengar Yesus pada saat itu. Karena apa? Yesus pada waktu itu sangat populer. Banyak orang mengenal bahkan mendengar tentang semua perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Karena itulah Bartimeus juga mau mendapatkan belas kasihan Yesus yang pada waktu itu berkesempatan lewat di depannya. Maka dia memanggil nama Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu, ini sebuah situasi yang tidak mudah, tapi dia terus belajar untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan, berseru memanggil nama Yesus. Bapak Ibu, sampai pada akhirnya dikatakan bahwa banyak orang mengatakan atau menyuruh dia diam. Tetapi dia berteriak lagi, berseru lagi memanggil nama Yesus, sampai akhirnya Yesus tahu ada orang yang memanggil dan berseru memanggil namanya. Lalu Yesus berhenti dan mengatakan, panggillah dia. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata, teguhkanlah hatimu, berdiri, dia memanggil engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar dari seorang Bartimeus bagaimana tentang iman yang melihat. Sekalipun matanya secara fisik tidak melihat, tapi dia punya iman yang luar biasa. Dia meyakini bahwa Yesus inilah satu-satunya yang dapat menyembuhkannya. Maka iman itu menolong Bartimeus untuk melihat pengharapan di dalam Yesus, melihat ada kesembuhan, ada pemulihan, dan Bartimeus sangat meyakini itu. Dia percaya Yesus bisa melakukannya. Tapi Bapak Ibu, ternyata tidak mudah. Banyak orang menyuruhnya diam, tapi Bartimeus terus berseru memanggil nama Yesus. Di sini kita juga melihat apa? Selain iman yang melihat pengharapan dalam Yesus, Bartimeus juga punya iman yang teguh, iman yang tidak tergoyahkan oleh situasi yang sulit, meskipun orang-orang menyuruhnya diam. Dan lihatlah ketika Yesus bertanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Maka dia menjawab, Rabuni, aku ingin dapat melihat. Bapak, Ibu, dan saudara, mari bersama-sama kita belajar. Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, apakah kita juga punya iman yang melihat Yesus sebagai sumber pengharapan kita, Yesus sebagai sumber kesembuhan, pemulihan di dalam hidup kita? Dan apakah kita juga punya iman yang teguh, tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun yang terasa begitu sulit, tapi kita tetap meyakini bahwa aku akan bisa bersama dengan Yesus. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.